Selamat pagi, jumpa lagi bersama kami, saya sendiri Pak Pipit bersama ditemani oleh Coach Hergun. Apa kabar Coach Hergun? Alhamdulillah baik. Oke, Sobat Fit dimanapun berada, apa kabar semuanya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kali ini kita akan bincang-bincang seputar olahraga kebugaran bugar ya bersama Coach Hergun, yakni mengenai siapa saja yang memerlukan olahraga ini. Oke, mungkin kita sedikit mereview jumpa kemarin atau sebelumnya bahwa untuk bugar itu harus diniatkan dalam diri kita, yaitu itikad ya, niat ya. Dan itu harus dimulai dengan pengertian, pemahaman, dan artinya nanti akan timbul kesadaran dan kita akan melakukannya dengan senang hati. Yang tadinya berat ternyata menjadi ringan. Oke, nah kali ini mungkin Coach Hergun akan berbagi sedikit pengalaman selama berkecimpung di dunia kebugaran ini. Siapa saja yang kira-kira memerlukan olahraga ini? Kira-kira apakah harus ada kategori usia ataupun gendernya ataupun kalangan-kalangan tertentu? Oke, Coach Gun silakan kira-kira dipaparkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bugar dan salam sehat untuk teman-teman Sobat Fit dimanapun berada. Ya. Semoga apa yang kita bisa mampu kita bagi bisa bermanfaat untuk teman-teman kita, sahabat Sobat Fit kita di rumah atau dimanapun berada. Nah, ya. Mengenai pertanyaan tadi ya, siapa yang kira-kira siapa yang membutuhkan olahraga itu sebenarnya ya? Ya, olahraga ini kan sering kita lihat kalau kita berbicara olahraga lebih dominasinya adalah para pemuda ya. Maka ada Kementerian Pemuda dan Olahraga itu kan. Nah, harusnya itu harus dipisah olahraganya dengan kepemudaannya. Ya, tapi ya alikuliahal lah, itu PR kita lah. Dan dievaluasi nanti untuk bersama-sama, nanti ada perdebatan lebih mendalam. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kayak gini. Olahraga itu sebenarnya siapa sih yang paling membutuhkannya? Adalah orang yang paling bisa mampu untuk mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Menerapkannya. Kalau dikatakan olahraga, lebih dominannya kepada permainan ya. Iya, permainan. Lebih kepada lebih kepada kardio. Ya, kardio exercise. Tapi ayo mari kita perdalam lagi, apa sih olahraga itu? Kalau saya belajar, olahraga itu adalah sebuah aktivitas yang mendekatkan diri kita untuk lebih dekat kepada kebugaran dan kesehatan. Kalau kebutuhannya untuk pertandingan, itu akan berbeda nanti penerapannya. Tetapi kita mau mengarahnya kepada kebugaran kesehatan tadi. Jadi ini akan ruang lingkupnya global. Siapa sih sebenarnya yang butuh olahraga ini? Nah, sebenarnya yang saya mau katakan, olahraga ini adalah pola gerak ya. Jadi dia masuk pola gerak tubuh kita. Orang yang membutuhkannya pertama adalah orang yang punya bergerak aktivitasnya sedikit. Kurang beraktivitas. Aktivitasnya kurang, geraknya kurang. Seperti kita di kantor atau duduk kan. Itu aktivitas pergerakannya kurang. Nah, kedua, orang yang membutuhkan ini adalah orang-orang yang punya masalah dengan tubuhnya. Sebenarnya idealitas tubuh itu seperti apa? Nah, itu harus kita ketahui. Artinya kalau kita over dari weight itu, atau katakanlah misal lemak, kelebihan berat. Kelebihan berat badan itu kan terjadi karena kurangnya gerak tubuh dalam tubuh kita. Kurang bergerak. Nah, jadi pasif. Jadi dia menimbulkan obesitas. Bukan obesitasnya sebabnya, tapi dia penyebabnya. Geraknya yang kurang. Ada yang salah dalam
hulunya. Jadi sebelum lebih lanjut, siapa saja bisa, terutama mereka yang geraknya kurang. Ya, sebenarnya olahraga ini siapa yang butuh, ya semua manusia lah butuh. Oke. Karena yang butuh gerak ini adalah pertama binatang butuh gerak. Hewan ya. Hewan butuh gerak, manusia butuh gerak. Ya semua yang butuh gerak ini adalah istilahnya kalau dia semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup. Ya kecuali kalau batu ya. Ya dia mati kan? Dia tidak bergerak. Nah, artinya yang manusia atau makhluk hidup yang butuh gerak itu butuh olahraga kalau kalau saya terjemahkan. Walaupun kadang binatang pun kalau dia tidak berat, katakan kucing. Kalau kucing itu malah makan kuat, gemuk dia. Ya, banyak kan istirahatnya. Bulat dia. Ya. Nah, kalau kita lebih mau diskusi lagi tentang siapa sih yang butuh gerakan atau olahraga ini, saya lebih cenderung kepada orang-orang yang punya masalah dalam sebuah hormon tubuh kita itu. Sel-sel lemak, sel-selnya metabolisme, dia bermasalah di dalam metabolisme tubuh. Ya, jadi pada usia tertentu mungkin dipandang dari sudut kesehatan, sel-sel lemak wanita itu akan 4 kali lebih cepat berkembang ketimbang sel-sel lemak laki-laki. Nah, jadi pada usia tertentu sebenarnya bukan terlambat ya. Artinya olahraga ini dibiasakan kalau bisa sedini mungkin. Yaitu ya mungkin dimulai dengan adanya kegiatan yang sifatnya happy, gembira, for fun. Nah, kemungkinan banyak mungkin ibu-ibu atau kaum hawa ini di luar sana sudah melakukannya. Seperti kita tahu ya, senam zumba, aerobik. Nah, bagaimana dengan aktivitas seperti itu, Coach Kun? Kira-kira? Ya sebenarnya tidak ada masalah ya, asal kita tahu esensi dan tujuannya. Ya kalau kita katakan HIIT itu kan intensitas interval training kan. Itu di antara zone, kalau kita di kardio kayak zumba itu kan, kayak senam apa semua itu. Dia esensinya apa? Tujuannya apa? Nah, kalau tujuannya bakar lemak, dia harus berada di zona fat burning. Jadi kita harus masuk ke 60% maksimal detak jantung kita. Nah itu butuh waktu yang cukup lama ya untuk masuk ke situ. Tetapi sebenarnya kalau untuk olahraga tuh nggak signifikan seperti itu, tapi dia harus kombinasi dengan yang lain. Kadang kita itu pendekatannya kardio kan. Tantangannya di kardio ini adalah sebuah waktu ya. Kalau waktu kita bisa luangkan waktu untuk kardio, mungkin tidak punya masalah ya. Tapi kalau kadang kita tidak punya waktu kan, ada urgensi lain. Nah itu tantangannya. Tetapi saya ingin kasih tips, bagaimana tubuh kita itu cepat memasuki zona fat burning, pembakaran lemak tuh. Pertama harus turunin gulanya dulu. Tubuh kita ini kan dia punya sumber energi dari dua. Pertama gula, kedua lemak. Tetapi kita orang normal atau orang awam, kita ini selalu memakai energi dalam tubuh kita itu dari gula kita selalu naik, kayak roller coaster, dia naik turun. Tidak stabil ya. Maka terjadi banyak hal di problemnya di situ. Tetapi kalau kita turunin gulanya, habisin gulanya, dia masuk ke zona fat burning. Gula turun, dia ngambil energi dalam tubuh kita itu dari lemak. Dari lemak. Jadi itulah cerdasnya tubuh kita itu,
dia tidak akan pernah kekurangan energi. Nah, energi dia akan nyari di mana sumber energi yang tersimpan. Seringkali lemak kita ini disimpan tidak pernah kita pakai. Kayak di makanan di kulkas lah. Di freezernya tidak pernah kita pakai. Kita pakai yang bawahnya terus kan. Coba kita ambil freezernya. Dibekukan ya. Dibekukan. Nah, coba kita ambil. Berbulan-bulan. Kita makan. Nah, pakai sumber tenaga. Nah, itulah lemak yang tersimpan dalam tubuh kita. Dia memakai. Nah, itu fat burning. Ya. Jadi yang di bawah habis dipakai, nanti baru yang di freezer yang atas dipakai. Coba kita lakukan sebelum kita jogging, sebelum kita jalan pagi sehat, kita push up, sit up, lunges, squat dulu 10 menit, 15 menit. Itu tipsnya ya. Langsung masuk ke jalan kaki atau kardio. Tidak butuh waktu yang cukup lama. Kita sudah masuk ke zona fat burning tadi. Untuk membakar lemak tadi. Kalori dibakar. Nah, kalau kita mau pendekatannya lebih mendalam lagi kan. Nah, itu kan lebih efektif ya, lebih efektif ya, efisien ketimbang kita masukin langsung kardio itu butuh waktu yang lama, panjang. Ya. Tetapi nanti berhentinya di warung-warung kan kayak gitu kan. Nah, batal lagi kita untuk pakai lemaknya. Gagal lagi. Kan gitu, tidak efisien. Maka pendekatannya harus mendalam, harus kita pahami betul bagaimana sih esensinya apa sih. Apa sih yang saya lakukan ini? Apakah hanya olahraga kayak gini bisa sehat? Kan pengetahuan itu harus kita dalami. Artinya kita jogging itu tujuannya apa sih? Kalau bakar lemak atau sehat itu harus punya lebih mendalam lagi. Bagaimana sih tubuh kita ini harus sehat? Nah, kayak gitu dia. Nah, turunin lemaknya berapa persen kayak gitu. Ototnya di masa ototnya ditambah atau dikencangin kayak gitu. Oke, jadi ini penguatan otot. Penguatan otot. Ya, otot itu kan di sana adanya tadi lemak, kemudian gula. Nah, kalau kita kurang gerak, nah, lama-lama kan menumpuk dia. Nah, jadi bagi yang sobat fit yang kurang bergerak, tips dari Coach Hergun, di samping kesibukan sehari-hari ataupun sempatnya naik sepeda seminggu sekali, yaitu di sela-sela naik sepeda ataupun jalan cepat, jalan santai, jogging itu lakukan tadi sit up misalnya, latihan beban dengan tubuh kita. Ya, sit up ataupun push up, plank, apa satu lagi lunges ya. Jadi lebih cepat kan? Lebih cepat, lebih efisien. Cardio exercise-nya dapat, pembakaran atau fat burning-nya juga dapat. Jadi untuk memapas kelebihan lemak itu lebih cepat, kurun waktunya kita kita persingkat ya kan. Nah, dengan kebugaran yang kita inginkan, otomatis ya penampilan itu bonusnya tadi kan lebih performan lah, lebih atletis, lebih enak dipandang, lebih istilahnya lebih fresh. Nah, itu bonus kan. Nah, jadi ini tips dari Coach Hergun, begitu artinya sederhana, ini semua berisi semua. Istilahnya daging ini mantap. Tapi kayak gini, Coach, saya ingin sampaikan juga. Ya, boleh. Kembali lagi kepada pertanyaan tadi, siapa yang paling membutuhkan? Kalau saya boleh lebih spesifik, lebih mendalam. Orang-orang yang usia di atas 30 tahun. Oke. Nah, jadi sejak dari umur 30 tahun ke atas per tahunnya tubuh kita ini mengalami 1% penurunan massa otot. 1% dari per tahunnya. Per tahun. 1% dari. Jadi kalau umur 50 berarti sudah 20-an persen lah. 20% dari massa otot turun. Kalau jadi, tidak diletih. Kalau tidak diletih pengencangan otot. Tidak dikencang otot-ototnya ya. Dia akan menurun dan anehnya, dan ini tidak harus kita perdebatkan, tapi harus kita pelajari lah. Dari 1% per tahun itu turun, dia diikuti oleh 1-3% fungsi organ tubuh kita mulai turun.
berfungsi dalam organ tubuh kita. Ya. Jadi problemnya kenapa asosiasi di kepala kita, orang tua itu selalu tua itu selalu melemahkan hati. Yang pertama kalau kita ngambil dari asosiasi yang melemahkan hati adalah tua itu rentah, pikun. Jadi maksudnya melemahkan hati, semangatnya menurun. Ya, artinya pandangan yang melemahkan hati lah. Oh. Jadi pertama cara pandangan. Nah, jadi tua itu persepsi orang pelupa, lemah, sakit. Jadi begini, kita rubah. Umur boleh melaju, tetapi semangat tetap muda. Ya, supaya berimbang kan? Saya jelaskan lagi. Oke, begitu kira-kira. Nah, jadi kalau itu adalah asosiasi di kepala kita, cara pandang yang melemahkan hati, itu kebanyakan orang takut tua. Maka banyak orang yang khawatir. Saya kalau tua kayak gimana ya? Jadi berusaha untuk jangan sampai tua. Mungkin kalau yang maaf nih kaum hawa nih sering ke salon kan? Ya, suntik-suntik apa kan, tarik-tarik muka kayak gitu kan supaya lebih kencang. Ini udah awam ini, udah awam supaya tadi kelihatan muda terus kan? Karena asosiasinya di kepala kita itu selalu melemahkan hati. Coba kita balik lagi. Buat asosiasi itu menjadi penguatan hati kita. Tua adalah sabar. Tua adalah mapan. Tua adalah bijaksana. Tua itu keren, cool. Keren. Coba kita alihkan ke situ. Maka outputnya akan berbeda. Ya. Nah, kita fokusnya kepada penguatan hati tadi. Ya. Ya, jadi umur nggak masalah ya. Jadi umur ini ada dua, Pak. Ya. Umur biologis, umur fisik. Kronologis ya, bukan fisik ya. Kalender. Oh, kalender. Nah, umur waktu kita lah. Kelahiran. Ya, umur kalender. Umur biologis kita boleh umur kronologis kita boleh tua. Boleh meningkat. Tapi biologis bisa kita pertahankan dan mungkin bisa kita perbaiki. Bisa kita maintain, kita rawat. Iya, kita rawat karena tubuh kita ini kan sebenarnya seperti mesin bisa kita rawat, Pak. Ya. Jadi ingin saya sampaikan bahwa memang problemnya kepada umur kita udah 30-an ke atas itu problemnya adalah banyak hal yang akan terjadi ketika penurunan massa otot kita terjadi. Akan terjadi. Jadi penurunan massa otot itu akan berpengaruh kepada sistem metabolisme tubuh kita. Ada orang mengatakan kayak gini, saya masih muda makan sembarangan, biasa saja badannya kan? Iya. Makan jeroan-jeroan. Biasa saja. Tapi kalau umur 30 makan sedikit. Sudah langsung dia numpuk. Langsung kencang. Jadi itu adalah faktor metabolisme tubuh kita sudah mulai menurun. Yang dimana minum coach karena santainya. Silakan. Karena jadi diiringi oleh massa otot kita turun tadi. 1% per tahunnya lah. Ya, jadi problemnya itu di situ kan. Jadi harus kita tackle. Bagaimana cara menekelnya? Naikkan massa otot kita. Saham dalam tubuh kita kan ada 5 yang harus kita seimbangkan. Satu dia adalah cairan. Ini air, darah ya. Ya, masuk semua nih. Dan semua enzim, oke. Cairan. Kedua, organ tubuh kita harus kita lestarikan. Organ tubuh. Ini berarti organ seperti liver, heart, kemudian apa lagi ya? Lung, paru-paru ya, oke. Terus ketiga, dia tulang kan. Oke, tulang, rangka kita ya. Yang harus dikuatin. Oke. Tulang. Keempat, ya adalah otot. Oke. Otot harus dikencangin. Kelima, lemak yang harus diturunin. Fat ini ya. Nah, harus diturun. Jadi komposisi tubuh kita ini harus kita jaga. Kalau kita jaga ini, insya Allah tubuh kita itu akan berimbang lah, akan baik adanya. Tapi problemnya di sini adalah yang paling menonjol, yang punya peran banyak adalah otot. Ketika otot kita kencangkan,
yang terangsang adalah tulang, Kot. Tulang menjadi kuat, Kot. Kalau kita kencangkan ini, yang terangsang tulang, Kot. Yeah. Yang tulang ini kuat tulang jadi. Yeah. Jadi orang-orang yang punya masalah dengan tulang atau apa, sebenarnya ototnya yang mulai turun, Kot. Dia harus dikencangkan, dikuatin, baru terangsangnya tulang. Oke. Nah, tulang yang kuat, lemaknya turun otomatis kan? Ya. Karena geraknya sudah mulai bagus ya. Nah, lemaknya turun, organ tubuh mulai baik. Kerja normal. Kerja normal, Kot. Nah, organ tubuh sudah lestari, cairan sudah seimbang. Nah, itu. Jadi peran penting otot itu sangat dominan. Besar adanya. Iya. Dominan otot ya. Jadi harus kita kencangin ototnya atau tidak diperbanyak lean body mass-nya. Ya. Itu, Kot. Oke, jadi maksudnya olahraga itu otot kita yang harus dikuatkan, dikencangkan. Bukan tujuannya untuk membesarkan massa otot, bukan binaragawan. Nah, jadi karena sulit kalau menuju ke situ, sudah sulit. Dan ini juga pengalaman dari Coach Heri, mungkin dalam waktu 1-2 hari ya mungkin efeknya itu ya kira-kira pegel linu ya untuk memulainya, seperti push memang up itu. Dia otot dalam tubuh kita ini kan butuh beradaptasi, kan. Dari mulai kita tidak pernah kasih dia beban, kita kasih beban, dia mulai beradaptasi, merespon ya. Dia kalau dia mau ngomong, saya sudah dikasih beban. Artinya saya mau tingkatkan kapasitas saya untuk harus menerima beban itu. Nah, gitu. Kalau dia bisa bicara. Nah, gitu dia. Maka akan melalui proses kita akan sakit di pegel di otot-ototnya gitu. Nah, pada fase ini sebenarnya kita bukan stop ya, tapi kebanyakan dari kita, mungkin saya sendiri merasa aduh sakit, mendingan tar aja. Ini yang harus dibuang. Kenapa? Ya, pikiran kita nanti aja. Ini jangan sampai ditunda-tunda. Kerjakan sedikit tapi rutinitas, dan yang namanya exercise itu bebannya mungkin harus bertambah sedikit dari yang paling step, dari yang rendah. Mungkin karena kita punya semacam resep, 1 set itu bisa 8 kali pengulangan. Besoknya kita tambah 10 kali pengulangan 1 set. Mungkin bisa 3 set ya. 3 set kali 8, 24 kali pengulangan. Nah, jadi ini sebagaimana rutinitas kita yang muslimah, sebenarnya kuncinya tuh di repetition, pengulangan. Seperti kita sholat, 5 waktu, diulang. Nah, itu tadi sama, tubuh kita itu diberi latihan, ya diulang-ulang supaya dia terlatih. Nah, dengan terlatihnya tubuh, sehingga ya kita dalam kondisi fit pun imun kita akan meningkat. Jadi ya yang namanya sakit itu ya insya Allah tidak mudah menyerang ya. Ya, sekali lagi kan kalau sakit dan sehat itu sebenarnya ulah dari perilaku kita sendiri, kan. Nah, dia ulah perilaku kita sendiri. Tapi kadang kita berpikir sakit itu sebuah kepastian, kan. Tetapi sebenarnya sakit itu bukan sebuah kepastian. Bukan sebuah kepastian. Sama halnya dengan kaya atau miskin. Pilihan. Bukan sebuah kepastian. Tapi kita bisa memilih. Iya, ini pilihan ini. Yang pasti itu mati sebenarnya. Option ya. Kematian adalah kepastian. Ya. Nah, tapi bukan ranah kita untuk bahas itu. Ya. Jadi pilih sehat atau sakit. Nah, jadi jangan sampai nanti begitu sudah sakit. Karena apa? Bukan banyak ya, artinya tidak sulit menemukan usia produktif itu tiba-tiba kena stroke, kena serangan. Ya, itu awalnya kan karena kelebihan gula dalam tubuh kita. Ya, ini kita memang nggak banyak, cuman bisa kita dapatkan di usia produktif tadi. Kenapa? Usia begini masih kita logikanya masih kuat, 30-an, 35 tapi kena gitu kan. Ya, karena perkembangan zaman, makanan-makanan yang kita konsumsi sudah jauh berbeda dengan 100 tahun yang lalu ya. Karena pengolahan yang kita lakukan sudah berbagai kreasi lah. Itu sangat mempengaruhi tubuh kita. Karena makanan yang ada di berada kita
di seputaran kita itu lebih cenderung kepada hal-hal yang kita konsumsikan kurang baik adanya. Sebenarnya bukan salah makanannya ya, tapi karena kita sendirilah yang tidak memahaminya, porsinya seperti apa kita. Karena kadang kita makan itu bukan sesuai kebutuhan, tetapi karena rasa lidah. Nah, harusnya kita makan itu sesuai kebutuhan kita. Kebutuhan kita, aktivitas kita seperti apa. Nah, itulah kebutuhan makan kita. Harusnya seperti itu kan. Ya, jadi enak di mulut tapi organ kita kerja berat istilahnya. Jadi kira-kira jangan ikutin artinya nafsu ya. Ya, nafsu. Jangan pakai nafsu. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita lah. Oke. Kira-kira masih ada lagi tambahannya, Coach Ergun? Ya, kalau saya ingin sampaikan juga, ini sebenarnya saya lebih cenderung ya kepada menyampaikan hal-hal ini kepada orang-orang yang umur 30 ke atas. Sebenarnya yang paling membutuhkan olahraga resistance training ini atau latihan beban ini adalah orang-orang yang umur 30 ke atas, bukan anak muda. Kalau kita berbicara anak muda, berbicara sehat itu tidak menarik kan? Tidak menarik karena memang mereka itu makan gimana pun badannya tetap bagus. Jadi karena metabolisme itu bagus. Cuman kurang peduli ya? Iya, kurang peduli. Cuman tantangannya kepada kalau kita lah masuk umur 30 ke atas. Itu cukup membuat tantangan bagi kita ke depan. Tapi yang jelas orang yang umur 30 ke atas ini mau tidak mau lah sekarang ini karena banyak kelebihan dari berat badan, kelebihan lemak dalam tubuhnya karena memang kurang gerak. Ya mungkin di bawah waktu sebelumnya di bawah umur 30 ya mengkonsumsi apa yang sesuai artinya mau yang dia makan, mau apa karena habitual tadi kan. Habitual ya. Kebiasaan. Karena ada yang mengatakan saya keluarga saya diabetes gula darah ya? Ya, diabetes. Oke, diabetes kita. Kadang orang menganggap itu adalah penyakit turunan genetik. Padahal memang itu sebenarnya karena habitual di dalam keluarga itu. Ya karena memang kalau kita berbicara mau membuat negara kita ini sehat dan kuat. Harus punya masyarakatnya sehat dan kuat dan peduli dengan kesehatannya. Terus di dalam masyarakat yang sehat dan kuat harus ada keluarga yang sehat dan kuat. Di dalam keluarga yang sehat kuat harus ada ibu yang punya pemahaman, punya sehat dan kuat tadi, pemahaman tentang itu. Jadi karena dia yang menyediakan makanan-makanan untuk anak-anaknya dan suaminya, kebutuhan-kebutuhan itu bisa dia sediakan. Oh, kebutuhan suami saya kerjanya seperti ini loh. Dia butuh asupan seperti apa, gizi seperti apa. Nah itu bisa sebenarnya kita pelajari walaupun kita kadang bukan ahli gizi ya. Tapi secara umum itu kan bisa kita pelajari seperti apa kebutuhan kita per hari itu kan. Oke lah, baik Sobat Fit, demikianlah yang disampaikan Coach Ergun. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita ambil hikmahnya. Jangan lupa terus bersama kami, ikutin acara kami berikutnya pada kesempatan berikutnya, dan jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam olahraga, salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.